Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an a'udhilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haikalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa bi syaikhinal hasanil walir rahmani wa bni syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa afawu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain. Kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Faslun fi ahkamis sadaqi. Fasal tentang hukum-hukum mas kawin, sadaq, mahar. Wa huwa bi fathis shadi afsahu min kasriha. Sadaq. Wa huwa, adapun lafaz sadaq bi fathis shadi dengan fathah shadnya, afsahu ialah lebih fasih, lebih afsah, min kasriha daripada kasrah shadnya. Mustaqun ialah isim mustaq atau diambil minas sadaqi dari lafaz as-sadaqi bi fathis shadi dengan fathah shadnya. Wa huwa, adapun sadaq ya, ismun ialah nama, li syadidis salbi, untuk benda yang sangat keras ya, ay as-salbi asyadid, benda yang sangat keras. Secara lughat ya, sadaq adalah ismun li syadidis salbi. Wa syar'an, dan secara syara' adalah ismun, adalah nama, limalin wajibin 'alar rajuli binikahin aw wad'i syubhatin aw mautin. Ismun adalah nama, nama limalin
bagi harta, wajibin yang wajib, alar rajuli atas seorang laki-laki, wajib binikahin sebab nikah, au wati syubhatin atau sebab wati syubhat, au mautin atau sebab mati. Secara syara, sodak atau mahar adalah harta yang wajib atas seseorang oleh sebab pernikahan atau wati syubhat atau adanya kematian. Wa yustahabbu dan disunnahkan apa tasmiyatul mahri, apa menyebut mahar, fi aqdin nikahi di dalam akad nikah. Disunahkan menyebut maharnya ya. Gimana? Angkah tuka wa zawwajtuka mahtubatakal mahsuna bi mahri ya, disunahkan menyebut mahar. Walau fi nikahi abdis sayyidi amatahu, sekalipun walau fi nikahi abdis sayyidi, sekalipun di dalam nikahnya budaknya sayyid, amatahu kepada budaknya perempuan, kepada budak perempuannya sayyid, sekalipun nikahnya budak dengan budak ya, disunahkan menyebut mahar. Wa yakfi dan cukup tasmiyatu ayyi syai'in kana, apa menyebut sesuatu apapun, kana yang ada apa syai', pokoknya dianggap cukup menyebut sesuatu yang ada untuk dijadikan mahar. Walakin akan tetapi, yusannu disunnahkan apa adamun naqsi an asyrati dirahima, apa tidak kurang dari 10 dirham, wa adamiz ziyadati ala khamsimi'ati dirhamin, dan tidak lebih atas 500 dirham, khalisatin yang murni ya. Boleh apa saja boleh dijadikan mahar, tetapi yang disunahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Wa asy'ara qauluhu yustahabbu, wa asy'ara dan mengisyaratkan, menunjukkan, qauluhu apa perkataannya musannif lafadz yustahabbu, itu menunjukkan bijawazi ikhla'in nikahi, dengan bolehnya mengosongkan nikah, anil mahri dari mahar. Wa huwa adapun hal itu isy'ar itu, kadzalika ialah demikian ya, memang iya, memang karena sunnah berarti tidak apa-apa tidak menyebut mahar dalam akad nikah. Ketika tidak menyebut mahar ya tetap sah nikahnya. Fa illam yusamma fi aqdin nikahi mahrun sahhal aqdu. Fa illam yusamma, maka jika tidak disebut, fi aqdin nikahi di dalam akad nikah, mahrun apa mahar, sahha maka sah al aqdu apa akad. Ketika tidak disebut mahar maka akad menjadi sah. Wa hadza, adapun ini, makna tafwidi ialah maknanya tafwid, menyerahkan atau memasrahkan. Wasuru dan muncul ya,
timbul apa tafwid. Makna tafwid itu muncul tarotan terkadang minaz zaujatil balighatir rasyidati, dari istri yang balik dan dewasa. Kaqauliha, seperti perkataannya istri zaujah, liwaliha, kepada walinya zaujah. Perkataannya zauwijni bila mahrin, kawinkanlah saya, bila mahrin, tanpa mahar. Zauwijni, kawin nikahkanlah olehmu ni kepada saya, bila mahrin, tanpa mahar. Jadi istri yang mentafwid, yang memasrahkan diri menikah tanpa mahar. Au ala annala mahroli, atau dengan perkataannya ala annala mahroli, atas sesungguhnya la mahro, tidak ada mahar, li bagiku. Misalnya dia berkata ala annala mahroli, zauwijni ala annala mahroli, nikahkanlah saya atas tanpa mahar bagi saya. Fayuzawwijuha, lalu menikahkan, mengawinkan ha kepada mar'ah, al waliyu, siapa wali. Wayanfi, dan meniadakan siapa wali, al mahro, kepada mahar. Au yaskutu, atau diam siapa wali, anhu, atas mahar. Jadi boleh ini yang disebut dengan tafwid dari zaujah tanpa mahar di dalam akad ya. Wa kada, dan ialah demikian juga lau qala, andai kata berkata sayyidul amati, siapa sayyidnya amat, budak perempuan, li syahsin, kepada seseorang, zawwajtuka amati, zawwajtuka, menikahkan siapa saya, ka kepadamu, amati, kepada budak perempuanku. Wa nafa, dan meniadakan siapa sayyid al mahro, kepada mahar. Au sakata, atau diam siapa sayyid, menikahkan tanpa menyebut mahar. Jadi tetap sah. Tetapi konsekuensinya, wa idza sahha at-tafwidu, apabila sah apa tafwid itu, apa memasrahkan itu, wajib, maka wajib, al mahru, apa mahar, fihi, di dalam tafwid, bisalah sati asya'a, dengan 3 beberapa macam. Konsekuensinya ketika tidak menyebut mahar, bukan berarti tidak ada mahar, maka maharnya terbagi menjadi 3 macam. Pertama, wahya ayyafridahu az-zawju ala nafsihi, ayyafridahu, menentukan, hu, kepada mahar, az-zawju, siapa suami, ala nafsi, atas dirinya. Terserah suaminya mau memberi mahar berapa. Wa tardo, dan ridho, az-zawjatu, siapa istrinya, bima faradahu, dengan apa, dengan sesuatu, faradahu, yang telah menentukan siapa zauj, siapa suami, hu, kepada mahar. Pertama, maka konsekuensinya suami menentukan sendiri berapa mahar yang ia berikan kepada istrinya, dan si istri ridho terhadap mahar tersebut. Yang kedua, au yafridahu al-hakimu ala zauji, au yafridahu, atau menentukan, hu, kepada mahar, al-hakimu, siapa hakim, ala zauji, atas suami, atau hakim yang menentukan. Wa yakunu, dan ada, al mafrudu alaihi, apa sesuatu yang ditentukan itu, mahrul misli, ialah mahar misal, ya, mahar sepadan untuk perempuan tersebut, ya, mahar misal, istilahnya mahar misal. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, ilmul qadi, apa taunya qadi, taunya hakim,
biqadrihi dengan kadarnya mahar misal. Dan hakim harus tahu berapa kadar mahar misal itu. Amma ridha zaujaini bima yafridahu fala yushtaratu. Amma ridha zaujaini, adapun ridhonya suami istri, bima yafridahu dengan sesuatu yafridahu yang menentukan siapa hakim kepada amma, fala yushtaratu maka tidak disyaratkan apa ridha zaujain. Tidak ada syarat suami istri ridho terhadap ketentuan hakim. Pokoknya hakim menentukan maharnya adalah mahar misal. Itu yang kedua. Yang ketiga, au yadkhula ai az-zauju, atau menduhul, menjima az-zauju siapa suami, biha ai az-zaujati al-mufawwidati kepada istri yang memasrahkan dirinya. Qabla fardin minaz zauji awil hakimi, sebelum ditentukan dari suami atau hakim. Atau yang ketiga, suami telah menduhul istrinya sebelum ia menentukan maharnya, baik dari suami atau hakim. Maka fayajibu, maka wajib laha bagi istri mahrul misli, apa mahar misal. Maka menjadi mahar misal, mahar sepadan untuk si perempuan tersebut. Binafsid duhuli, dengan semata-mata sebab duhul, binafsid duhuli dengan dirinya duhul itu, dengan sebab duhul itu. Jadi ada 3 ketentuan, ketika akad tanpa menyebut mahar, maka pertama suami menentukan berapa nominal maharnya, berapa mahar yang ia berikan kepada istrinya. Yang kedua, atau hakim menentukan berapa maharnya dengan mahar misal. Yang ketiga, suami telah menduhul istrinya, maka otomatis menjadi mahar misal. Wa yu'tabaru, dan dianggap, dinilai, hadal mahru, apa mahar ini, bihalil akdi, ketika akad. Jadi akad waktu itu mahar misal itu berapa? Jadi ketika akad, fil as-sahih, menurut kaul yang as-sahih. Wa in mata ahaduz zaujaini, dan apabila meninggal ahaduz zaujaini, siapa salah satu suami istri, qabla fardin wa wat'in, sebelum ditentukan dan wati, sebelum maharnya ditentukan dan sebelum wati, misalnya salah satunya meninggal, maka wajib mahru mislin, apa mahar misal. Tetap ada mahar, yaitu mahar misal. Fil adhari, menurut kaul yang adhar. Wal muradu bimahril misli, adapun yang dimaksud dengan mahar misal, apa itu? Qadruma, ialah kadar sesuatu, ukuran sesuatu, yurghabu bihi fi misliha adatan, yurghabu yang dirasa senang, bihi apa mahar, fi misliha di dalam semisal mar'ah. Jadi ukurannya dilihat dengan mar'ah yang lain, yang itu ia senang dengan nominal itu, adatan pada biasanya, namanya mahar misal. Tergantung adat berarti. Walaisa, dan tidak ada, li aqalli sadaqi, bagi paling sedikitnya shadak, haddun muayyanun, apa
batasan yang tertentu. Fil qillati di dalam sedikitnya. Wala dan juga tidak li aksarihi bagi banyaknya mahar haddun muayyanun apa batasan yang tertentu fil kasrati di dalam banyaknya. Tidak ada ketentuan berapa minimal atau berapa maksimal ya. Tidak ada ketentuan khusus berapa minimalnya atau berapa paling banyaknya. Bal ad-dhabitu bal akan tetapi ad-dhabitu adapun batasannya ya, dhabitnya fi dzalika di dalam hal itu adalah anna kulla syai'in sahha ja'luhu samanan min ainin aw manfaatin sahha ja'luhu shadaqan. Ketentuannya anna kulla syai'in adapun setiap sesuatu sahha yang as-sah yang boleh ja'luhu apa menjadikannya syai' samanan kepada harga ya, min ainin dari benda au manfaatin atau manfaat maka sahha maka as-sah ja'luhu apa menjadikannya kulli syai' shadaqan kepada mas kawin. Pokok intinya sesuatu itu berharga, bernilai ya, bisa dijadikan saman. Baik itu ain atau manfaat. Maka itu sudah boleh dijadikan mas kawin, dijadikan shadaq. Wa sabaqa dan telah lalu annahu apa sesungguhnya yustahabu disunahkan adamun naqsi apa tidak kurang an asyrati dirahima dari 10 dirham. Wa adami ziyadati dan tidak lebih ala khamsimi'ati dirhamin atas 500 dirham. Ada ketentuan lain yaitu tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Wa yajuzu dan boleh ayyatazawwajaha apa mengawini siapa orang kepada mar'ah ala manfaatin ma'lumatin atas manfaat yang maklumah, manfaat yang diketahui. Boleh maharnya berupa manfaat yang maklumah ya. Seperti apa? Kata alimiha al-Qur'ana, seperti mengajarkannya istri Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Maharnya berupa ta'limil Qur'an misalnya, itu boleh. Wa yasqutu dan gugur bitolaki sebab tolak qabla duhuli sebelum duhul nisful mahri apa separuh mahar. Ketika terjadi tolak sebelum duhul maka separuh gugur ya, separuh mahar gugur ya. Tetap ada mahar tapi menjadi separuhnya. Amma ba'da duhuli adapun setelah duhul walau marratan wahidatan sekalipun satu kali fayajibu maka wajib kullul mahri apa semua mahar. Kalau sudah duhul maka wajib semuanya ya. Semua mahar tetap harus diberikan kepada istri. Walau karena sekalipun ada ad-duhul apa duhul itu haraman ialah haram, sekalipun duhulnya itu duhul haram. Kawat izzauji zaujatahu hala ihramiha, seperti mewatinya suami zaujatahu kepada istrinya hala ihramiha ketika ihramnya istri. Nah itu kan haram, wati haram, tetapi ya maka menjadi wajib sudah maharnya. Au haidiha atau ketika haidnya istri, itu tetap menjadi wajib semuanya ya. Wajibu dan wajib kulul mahri apa setiap mahar kama sabaqo sebagaimana keterangan sabaqo yang telah lalu apa amma bimauti ahadiz zaujaini dengan sebab meninggalnya salah satu keduanya, tetap menjadi wajib
mahar itu ya. La bi khalwati zauji biha, tidak ya. Bi khalwati zauji, dengan berkhalwahnya suami, berduaannya suami, biha dengan istri. Fil jadidi, menurut kaul yang jadid. Artinya mahar itu catatannya harus duhul ya kan. Tidak dengan hanya berduaan, itu tidak ada mahar ya, tidak ada ketentuan mahar ya. Fil jadidi, menurut kaul yang jadid ya, berarti kaul yang qadim ada ya. Wa huwa al-mu'tamadu khilafan lil qadim ya, qaul qadim. Qaul qadim, menurut qaul qadim ada mahar, dengan sebab khalwah sudah menjadi wajib semua mahar ya. Kalau yang jadid, kalau sudah duhul maka menjadi wajib. Wa idza qatalat, apabila membunuh, al-hurratu, siapa perempuan merdeka, nafsaha, kepada dirinya, maksudnya bunuh diri ya, qablat duhul biha, sebelum adanya duhul, sebelum menduhul biha dengan mar'ah, la yaskutu, maka tidak gugur, mahruha, apa maharnya mar'ah, tetap tidak gugur ya. Sekalipun si istri itu bunuh diri, tetap tidak gugur maharnya. Itu kalau perempuan merdeka. Bi khilafi ma law qatalat al-amatu nafsaha. Bi khilafi ma, berbeda dengan sesuatu, law qatalat, andai kata membunuh, al-amatu, siapa amat, nafsaha, kepada dirinya. Kalau amat, budak yang bunuh diri, au qatalaha sayyiduha qablat duhuli, atau membunuh kepada amat, sayyiduha, siapa sayyidnya amat, qablat duhuli, sebelum adanya duhul, fa innahu, maka sesungguhnya, yaskutu, ialah gugur, mahruha, apa maharnya amat ya. Kalau amat, budak ya, ketika membunuh dirinya atau sayyid yang membunuhnya, maka maharnya menjadi gugur. Faslun wal walimatu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.